Pak Mario, kita mohon Ya. izin memberikan kesempatan kepada satu orang super audience untuk Ya, bertanya. silakan. Silakan yang ingin bertanya dari super audience mungkin boleh berdiri, bisa diberikan mikrofon, tolong sebutkan nama dan silakan langsung pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pak Mario, Ya. saya mau ada pertanyaan. Ketika seorang anak akan sukses bila didukung sama orang tuanya dengan gigi. Akan sukses jika diberikan support oleh teman-temannya sebayanya. Tetapi beda halnya dengan pengalaman saya pribadi. Ketika saya menginginkan pendidikan yang lebih tinggi, saya itu malahan orang tua bilang, ngapain sekolah tinggi? Kok di luar sana juga tetangga kita banyak yang sekolah tinggi hanya menghabiskan uang saja. Super Pak, kalau begitu saya tanya dulu. Jadi menurut Anda kalau sukses itu orang tua harus mendukung? Sebagian besar hidup seorang anak itu akan disupport seperti oleh orang tuanya Oh sendiri. ya udah, kalau gitu gini. Daripada berdiri di situ bertanya, silakan bergabung dengan teman-teman di sini. So, silakan Pak Guru. Tapi beda halnya yang membawa saya semangat untuk bisa kuliah lebih tinggi itu yaitu dari kampung saya sendiri, bahkan orang luar. Ketika orang luar berbicara, kaulah salah satunya masa depan yang ada di wilayah kampung ini. Karena kamulah satu-satunya yang bisa memecahkan kampung ini untuk bisa berpendidikan tinggi. Karena di sana itu hampir semuanya itu adalah ustadz. Stop dulu. Anda itu sama sekali berbicara tidak menandakan Anda itu stres. Tunjukkan Pak, stresnya seperti apa? Gini Pak, saya selalu berbicara kepada orang tua saya, bahkan saya sempat berbicara, Pak, saya sekarang lagi membuat proposal. Saya menginginkan 3,5 tahun itu kuliah, saya bisa. Ketika bapak saya bilang, ya sudah, mau lulus mau enggak juga terserah saja. Terus orang tua saya bilang, ibu saya bilang, ketika saya menginginkan fotokopian gitu, menginginkan meminta uang sedikit kepada orang tua saya karena saya betul-betul tidak ada pada saat itu. Malahan orang tua saya bilang, tuh kan cek saha kuliah, butuh uang kan, gitu permasalahan. Gini, yang lebih tinggi pendidikannya Pak Guru atau orang tua? Kalau berdasarkan fakta, saya Pak. Itu kalau berdasarkan fakta, di mikronya pegang. Iya, Pak. Kalau berdasarkan cuaca akhir-akhir ini. Pantes bapaknya putus asa. Nah, jadi kalau gitu gini, tinggi mana pendidikan anak dengan orang tuanya? Tinggikan anak Pak. Good. Jadi pantes kalau orang tua bicaranya salah. Tidak juga Pak. Pantas. Wong pendidikannya kalah tinggi sama Anda punya standar yang tinggi tentang seharusnya orang tua bicaranya bagaimana. Menurut fakta, gitu. Anda itu lebih pandai, lebih berpendidikan dari orang tua. Maafkan kalau orang tua itu salah bicara. Itu bukan maksudnya. Memang karena beliau tidak cukup berpendidikan. Nah sekarang, kalau sudah tahu begitu, apa perasaan Anda terhadap orang tua yang salah bicara? Sebetulnya Pak, dari awal sampai sekarang itu saya ingin menegur dengan secara halus. Tetapi Mau menegur orang tua? iya, Ya, karena gini. Gini Pak, caranya, menurut teknologi menegur orang tua. Jadi gini, Pak sini duduk, saya mau bicara. Jadi orang tua itu jangan begitu. Pantes nggak? Enggak. Nah, jangan ditegur orang tua itu. Bilang jadi nggak boleh ke orang tua. Nah itu sekarang. Anda itu anak baik, pinter. Pak, Anda itu berbakat jadi orang yang berpengaruh bagi orang lain. Sekarang sedang melukai hatinya sendiri. Pak memang nggak enak, merasa diperlakukan kurang. Karena banyak orang hidupnya lebih. Anak-anak pencuri, anak-anak koruptor kok hidupnya enak, begitu ya.
Tapi ini anak sungguh-sungguh mau membangun kebahagiaan kok sulit. Jangan dipersulit dengan memperdalam derita. Kurangi bicara, lakukan sesuatu. Kan ada anak SD yang bisa Anda jadi guru les. Saya dulu guru les loh Pak. Ajari mereka sesuatu. Kan Anda sudah pandai bicara toh? Ya, ajari mereka cara berbicara yang baik, cara presentasi, bantu mereka buat proposal untuk sekolahnya itu. Kurangi bicara, semakin Anda bicara tentang beritaan ini semakin sakit. Sebetulnya kan Anda ingin menangis toh? Iya, betul-betul sakit hati ini, saya tahu. Oke, tetapi sekarang begini, hati yang sakit itu dalam sekali. Hati yang sakit itu dalam sekali. Sehingga Anda tidak usah rendah hati, Anda sudah rendah hatinya. Orang rendah hati dimuliakan oleh Tuhan. Kadang-kadang orang-orang seperti Anda itu memang dibuat sedih Pak, supaya rendah. Lihat ya, kualitas Anda tinggi, Anda pintar bicara, Anda berpikir logis pintar sekali. Hatinya rendah karena doa. Ini loh Pak, isinya jawaban dari doa Anda itu. Orang sombong itu tinggi hati. Kalau kualitasnya rendah, hidupnya negatif. Sudah jangan terlalu berteori, jangan banyak bicara, sekarang bekerja untuk orang lain. Bantu orang, Pak. Sampaikan dengan terbuka, Bapak saya butuh uang untuk kuliah. Apakah saya dibantu bisa untuk bekerja? Jangan cerita lagi. Kenapa ketika, jangan begitu lagi. Ya, sudah berhenti cukup, penderitaan ini sudah dalam. Jangan Anda jadi orang pertama yang melukai diri sendiri. Ya, saya doakan Anda bisa mandiri sesegera mungkin. Amin. Amin. Super sekali Pak Mario. Terima kasih pencerahannya Pak. Pegang aja nggak apa-apa Mas. Mohon izin bertanya Pak, berhubung sekarang sedang bulan Ramadan, saya bertanya-tanya apakah ada hubungannya berpuasa dengan kemampuan kita tegar Pak dalam kehidupan? Super sekali. Gini, Anda baca meme-nya ya. Kita muter saja ke sini. Ibu agak ke samping sini. Telah sering terbukti bahwa di dalam kelaparan muncul obat bagi penyakit yang tumbuh karena kekenyangan. Tuh, berpuasa itu bukti. Bahkan orang yang yang perutnya bermasalah sembuh karena justru berpuasa. Telah sering terbukti di dalam kelaparan muncul obat bagi penyakit yang tumbuh karena kekenyangan. Bapak demikian menderita. Sampai angkat tangan, sampai bertanya, sampai dipanggil di sini. Ketemu obatnya. Alhamdulillah ketemu. Itu dia Pak. Jadi kalau begitu, kalau sedih terbukalah tentang kesedihan Anda, tapi jangan lama-lama move on. Move on itu bukan hanya dengan kekasih yang berkhianat itu Pak. Move on itu juga dari kelemahan sikap. Move on jadi pribadi yang gagah. Setuju Ibu? Nah di dalam pengkhianatan atau di dalam ketidaksesuaian dengan suami yang dua, muncul obatnya, yaitu pengertian bahwa Ibu jangan cari fokus pada jeleknya. Cari baiknya supaya ketahuan yang tidak baik sehingga Ibu bisa move on ke kehidupan yang lebih baik. Ya, super sekali. Terima kasih.